Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Musyarofah, NIM 2312442. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMI 2B. Di sini saya akan storytelling tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sejaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Dari beberapa sahabat Nabi yang kita kenal, salah satunya yang pernah menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan setelah kepergian Nabi adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sosok khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang naik meneruskan pemerintahan adil dan sejahtera. Meneladani sosoknya pastilah sangat baik karena beliau juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya, terutama umat muslim di seluruh dunia. Utsman bin Affan 17 Juni 579 Masehi adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi dan merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti dua pendahulunya, Utsman adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkawinannya yang berturut-turut dengan kedua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Zun Nurain, pemegang dua pelita. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya atau Zun Nurain. Nah, Utsman bin Affan juga menjadi Khulafaur Rasyidin pada 644 Masehi sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman menjadi khalifah selama hampir 12 tahun. Masa Khulafaur Rasyidin lainnya. Selama masa pemerintahannya, pemerintah muslim memperluas wilayahnya ke Fars yang sekarang menjadi wilayah Iran pada tahun 650 dan sebagian Khorasan yang sekarang menjadi wilayah Afghanistan pada tahun 651. Penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640-an. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman lahir dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Umayyah dan dari seorang ibu yang bernama Arwa bin Quraisy dari Abdus Syams suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Mekah. Utsman memiliki seorang adik perempuan yang bernama Aminah. Utsman lahir di Thaif. Dia terdaftar sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang bisa menulis. Ayahnya, yaitu Affan, meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan warisan penting bagi Utsman. Dia menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya berkembang sangat pesat, menjadikannya salah satu orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha kaya dan handal di bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Dia sangat membantu ekonomi umat Islam di masa-masa awal dakwah Islam. Ia dijuluki Zun Nurain yang berarti satu dengan dua lampu. Julukan ini didapat karena Utsman menikahi dengan putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Khurits bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan as-sabiqunal al-awwalun, yaitu golongan pertama yang masuk Islam.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggambarkan sosok Utsman bin Affan yaitu sebagai Muslim yang paling jujur dan rendah hati. Imam Muslim menceritakan bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pertanyaannya seperti ini: Abu Bakar masuk, tapi kamu biasa saja dan tidak memperhatikannya. Lalu Umar juga datang kepadamu biasa saja dan tidak memperhatikannya. Nah, sedangkan ketika Utsman bin Affan masuk, kamu selalu memperbaiki bajumu, terus memperbaiki baju Nabi Muhammad SAW. Lalu Aisyah bertanya, ada apa? Utusan Allah itu menjawab, apakah saya tidak malu pada mereka yang bahkan para malaikat pun jadi malu padanya. Nah, pada saat perang, yaitu perang Zat Tirqa yang berkecamuk dan perang Ghatfahan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan panji perang yaitu Utsman, diyakini sebagai wali kota Madinah selama perang. Nah, selama perang Tabuk itu Utsman diwakili sebagai wali kota, dan Utsman menyumbangkan 950 unta dan 70 kuda, ditambah sumbangan pribadinya sebesar 1000 dirham untuk kebutuhan perang Tabuk tersebut, yang nilainya sepertiga dari biaya perang. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya dengan membeli mata air bernama rumah dari seorang laki-laki dari suku Yahudi, dari suku Gifar seharga 35.000 dirham. Ia mendedikasikan sumber mata air tersebut untuk kepentingan masyarakat. Nah, pada masa pemerintahan tersebut, Abu Bakar Utsman juga menyumbangkan gandum yang diangkut dengan 100 ekor unta untuk membantu yang membutuhkan pada musim kemarau tersebut. Nah, dari kejadian tersebut bisa disimpulkan bahwa Utsman bin Affan itu adalah Muslim yang sangat dermawan. Nah, dia juga adalah raja pertama yang memperluas Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin banyak umat Islam yang mempraktikkan rukun Islam kelima, yaitu rukun haji. Rukun Islam kelima itu adalah haji. Itu dia menciptakan ide kebijakan keamanan untuk rakyatnya, pembangunan gedung khusus untuk pengadilan dan putusan perkara untuk putusan perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid tersebut. Nah, mengembangkan pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil di sekitar perbatasan seperti di Suriah, seperti perbatasan di Afrika Utara, lalu Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan membentuk angkatan laut yang sangat kuat. Karya terbesar Utsman bin Affan juga ada, yaitu ketika ia memberlakukan kebijakan pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Jadi pengumpulan Al-Quran itu dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan selama masa jabatannya. Utsman banyak mengganti gubernur daerah yang tidak layak atau tidak kompeten dan menggantinya dengan yang lebih amanah. Jadi Utsman itu memecat-mecat
para gubernur yang sangat tidak kompeten dan tidak amanah. Nah, awal mula masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mendakwahkan Islam. Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam setelah melakukan perjalanan bisnis ke Syria. Pada tahun 611 Masehi, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya masuk Islam. Nah, jadi Utsman bin Affan masuk Islam tersebut karena diajak oleh Abu Bakar. Utsman pun memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian dibawa oleh Abu Bakar menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan bahwa Utsman ini masuk Islam, gitu kan, untuk menyatakan keimanannya. Tentu saja Utsman bin Affan mengalami tantangan setelah bergabung dengan Islam. Ketika barisan pengikut Nabi Muhammad itu mulai tumbuh, kaum Quraisy memulai kampanye penganiayaan dan pelecehan terhadap muslim baru. Kaum Quraisy siap berjuang untuk melindungi berhala mereka dan juga untuk melindungi cara hidup ekonomi dan sosial mereka. Kampanye dengan cepat meningkat menjadi kekerasan dan pelecehan, dan bahkan anggota keluarga mereka itu sangat tidak aman. Penerimaan Utsman terhadap Islam menyebabkan reaksi balik di keluarganya sendiri. Ayah Utsman sudah meninggal, tetapi pamannya berusaha menahan Utsman. Dia mengikat tangan dan kakinya dan menguncinya di lemari. Ibu dan pamannya ingin dia berhenti memeluk Islam, tapi Utsman bin Affan tentu saja menolak. Utsman juga menghadapi pilihan sulit dalam pernikahannya. Istri-istrinya menolak untuk menerima Islam, dan meskipun dia berusaha meyakinkan mereka tentang keindahan Islam, dia akhirnya harus menceraikan istri-istrinya tersebut. Setelah Utsman bin Affan berhasil melewati tantangan tersebut, ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632, Abu Bakar menjadi khalifah yang berkuasa atas umat Islam. Pada masa ini, Utsman bin Affan dan kawan-kawan lainnya menjadi penasehat utama pemerintahan Abu Bakar. Setelah kematian Abu Bakar pada tahun 634, Umar bin Khattab menggantikannya hingga kematiannya pada tahun 644. Nah, setelah Umar menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin kedua, Utsman tetap tinggal di Madinah untuk menjalankan bisnisnya dan ikut serta dalam pemerintahan. Berbagai peristiwa yang ia alami hingga Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lulu'ah. Nah, setelah Umar bin Khattab wafat, setelah itu dilakukan diskusi untuk memilih khalifah berikutnya. Ada 6 kali calon yang diajukan, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri, meninggalkan Utsman dan Ali sendirian. Setelah dilakukan jajak pendapat, mayoritas lebih banyak menginginkan Utsman menggantikan Umar sebagai raja ketiga. Maka pada bulan Muharram 23 Hijriah atau 640 Masehi, Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usianya yang genap 70 tahun. Pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu salah satu hal yang dilakukan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah memperluas wilayahnya dan mendirikan armada angkatan laut. Pemerintahannya berhasil menguasai Barkah, Tripoli Barat bagian selatan, dan negeri Nubah di Afrika, Armenia, Tabaristan, Abu Daria, Balkah, Harah, Kabul, Asia, dan Siprus di Eropa. Utsman juga membagi kerajaan muslim menjadi 10 provinsi dengan masing-masing seorang emir atau gubernur di bawah pemerintahannya. Umat Islam mengalami masa kemakmuran dan kemakmuran terbesar. Konon, orang bisa pergi haji lebih dari 1 kali. Utsman juga membangun polisi dan pengadilan yang selalu berdiri di bekas masjid. Pencapaian Utsman yang paling gemilang adalah kompilasi Al-Quran yang kemudian diperbanyak dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah.
akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu memerintah selama 2 periode, masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Jadi 2 periode jadi 12 tahun. Pada pemerintahan keduanya terjadi perpecahan dan pemberontakan karena posisi strategis dalam pemerintahan diberikan kepada keluarganya oleh Bani Umayyah. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Namun, karena tidak mendapat tanggapan, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan yang menggulingkan rezimnya. Utsman dikepung oleh pasukan ini, tetapi menolak untuk berperang karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah di antara saudara-saudara muslimnya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 656 setelah seorang pemberontak bernama Al-Ghifqi berhasil masuk melalui atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah pukulan di kepala Utsman bin Affan tersebut. Keteladanan yang bisa kita ambil dari sosok Khalifah Utsman bin Affan yaitu yang pertama, beliau sangat peduli kepada agama dan kepada umatnya. Yang kedua, beliau sangat dermawan. Yang ketiga yaitu keberaniannya. Yang keempat, kesederhanaan dan rendah hati. Yang kelima itu keteguhan dalam iman. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu tidak hanya membahas mengenai riwayat hidup Utsman bin Affan saja, tapi lebih jauh membahas mengenai perjalanan karir dan meladani sifat-sifatnya yang layak dijadikan contoh. Mengenal sosok Utsman bin Affan memberikan kita gambaran bahwa ada sosok manusia yang begitu baik budi pekertinya setelah kepergian Nabi Muhammad SAW, memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi bagian orang baik tersebut dan memberi pelajaran hidup yang baik bagi generasi selanjutnya. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.